Perkenalkan, saya Muhammad Zinilma dari kontingen SMA ABB Surakarta. Video ini dibuat untuk lomba PRS Kreaporia 17 2026. Saya akan memulai PRS saya saat saya mengatakan siap dan selesai saat saya mengatakan selesai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Salam kenal ya, nama aku Muhammad Zinilma dari kontingen SMA ABB Surakarta. Dan hari ini kita bakalan diskusi banyak selama beberapa menit ke depan. Jadi aku mau kenalan dulu sama teman-teman. Teman-teman nanti bisa tuliskan nama panggilan teman-teman di sticky notes yang aku kasih dan tempel di dada sebelah kiri ya. Silahkan. Nah, sambil nunggu aku mau nanya nih teman-teman, kira-kira teman-teman udah nyaman belum sama duduknya? Udah. Kalau udah, pastiin teman-teman duduknya nyaman dari awal sampai akhir dan tidak mengganggu kegiatan PRS kita hari ini ya. Nah, aku mau kasih tahu buat kontrak belajar kita hari ini nih teman-teman. Kira-kira teman-teman ada usul? Tidak boleh main HP, Kak. Oke, tidak boleh main HP. Ada lagi? Memperhatikan yang baik, Kak. Memperhatikan dengan baik. Sepakat ya teman-teman ya? Sepakat. Oke, kalau gitu aku tambahin satu lagi. Teman-teman dilarang asik sendiri. Jadi yuk kita asik bareng-bareng. Nah, aku punya satu lagu nih teman-teman. Tahu nggak sih sama yang liriknya PP apa? Tahu. Tahu. Oke, aku udah modifikasiin lagunya. Jadi liriknya aku ganti. Terus nanti kita nyanyi bareng, bisa ya? Bisa. Liriknya jadi PP apa? Penyalahgunaan obat berbahaya. PP apa? Pilih hidup sehat selamanya. Bisa ya teman-teman? Bisa. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. PP apa? Penyalahgunaan obat berbahaya. PP apa? Pilih hidup sehat selamanya. Jangan sampai lupa sama kontrak belajar kita, karena habis ini aku bakalan infoin satu hal yang menarik nih. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebanyak 312.000 remaja di Indonesia itu ternyata pecandu narkotika atau penyalahgunaan obat. Nah, ini bukan angka yang kecil nih teman-teman. Penting untuk kita jadinya untuk tahu apa itu penyalahgunaan obat. Nah, pertama kita ketahui dulu apa itu obat. Obat ini adalah bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh melalui lubang di tubuh atau otot dan pembuluh darah jika caranya disuntik. Obat ini jika dosisnya tepat dia akan menyehatkan tubuh. Sebaliknya jika dosisnya asal-asalan atau tidak tepat, dia justru menjadi racun untuk tubuh. Inilah yang disebut dengan penyalahgunaan obat. Nah, obat itu terbagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama ada obat bebas atau obat yang bisa teman-teman beli secara bebas. Yang kedua ada obat bebas terbatas atau yang jika ingin dibeli wajib dengan resep dari dokter. Yang ketiga ada obat berbahaya atau obat ini wajib dalam pengawasan medis dalam mengonsumsinya. Yang keempat ada narkotika, dengan obat dengan resiko ketergantungan atau ngefly. Nah, kita udah tahu apa itu penyalahgunaan obat. Sekarang aku mau minta tolong teman-teman untuk nentuin apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah sebagai bahaya dari penyalahgunaan obat. Kita mulai dari nomor 1. Penyalahgunaan obat akan menurunkan potensi dan prestasi seorang remaja. Benar atau salah? Benar. Benar. Nomor 2. Penyalahgunaan obat akan menimbulkan gangguan mental. Benar atau salah? Benar. Benar. Nomor 3. Penyalahgunaan obat akan menjadikan vitamin yang menguatkan tubuh. Benar atau salah? Salah. Salah ya. Yang keempat, benar atau salah? Penyalahgunaan obat akan menumbuhkan berbagai penyakit serius. Benar. Benar. Yang terakhir, penyalahgunaan obat akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Benar atau salah? Salah. Salah. Oke, luar biasa. Kita udah tahu apa aja bahaya dari penyalahgunaan obat. Sekarang aku punya tips nih gimana cara kita mencegah diri dari penyalahgunaan obat. Yaitu caranya dengan menggunakan pil. Apa sih itu pil? Jadi pil itu singkatan dari P, punya rasa malu. Dengan punya rasa malu, kita akan malu-malu untuk melakukan tindakan negatif seperti penyalahgunaan obat, teman-teman. Yang kedua ada I, ibadah harus mantap. Dengan beribadah kepada Allah, insya Allah kita akan jauh dari segala mara bahaya, teman-teman. Yang ketiga ada L, lingkungan pasti sehat. Dengan berkumpul dengan circle-circle yang positif, kita juga akan melakukan tindakan-tindakan yang positif dan meninggalkan yang negatif. Nah, aku punya games nih teman-teman, berupa 1 spin wheel dan 3 studi kasus. Nanti kita akan diskusi untuk jawaban dari studi kasusnya. Jadi, yuk main games. Oke, kita dapat nomor 1.
Furap suka pamer kalau dia lagi nge-fly di sosmednya. Berdasarkan tips spill, jelaskan bagian yang dilanggar oleh Furap. Ada yang tahu? Aku gak tahu. Apa tuh jawabannya? Yang P punya rasamu karena Furap nggak tahu malu. Oh, dia nggak tahu malu. Setuju teman-teman? Setuju. Oke, bener ya. Jadi Furap nggak tahu malu karena dia ngepost penyalahgunaan obat di sosmednya. Seharusnya dia punya rasa malu dan meninggalkan penyalahgunaan obat itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk diskusi kita hari ini. Aku bakalan open tanya jawab khusus untuk satu penanya. Ada yang mau bertanya? Aku Kak. Apa tuh? Gimana sih cara kita tahu obat itu berbahaya atau tidak? Oke, pertanyaan yang bagus. Gimana cara kita bedain itu obat berbahaya atau tidak ya? Caranya adalah dengan melihat di kemasan obat tersebut. Logo ini teman-teman sudah merepresentasikan apakah itu obat bebas, bebas terbatas atau jenis-jenis yang lainnya. Jadi solusi yang paling tepat, cek di kemasannya apakah ada logo ini dan jodohkan dengan obat yang ingin kamu beli. Bisa dipahami? Bisa. Oke, mungkin cukup sekian untuk sesi tanya jawab kita ya teman-teman ya. Kita hari ini udah belajar banyak tentang penyalahgunaan obat. Kesimpulan yang bisa kita ambil, ternyata penting banget kita untuk paham tentang penyalahgunaan obat ini karena sudah banyak remaja di Indonesia yang menjadi pecandu narkotika atau menggunakan penyalahgunaan obat ini. Nah, aku mau kasih kesepakatan aksi berupa penugasan ke teman-teman semua. Jadi nanti setelah ini teman-teman membuat SG di Instagram yang isinya adalah jawaban dari studi kasus yang setelah ini akan kita putar. Nah, di SG tersebut teman-teman wajib menyertakan jawaban dari studi kasusnya dengan mention Instagram aku di @mzinilma dan menggunakan hashtag obat benar badan segar. Yuk kita putar. Oke, kita dapat nomor 3. Iput diajak temannya untuk menyalahgunakan obat. Berdasarkan tips spill, apa yang harus Iput lakukan? Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, mungkin cukup sekian buat perjumpaan kita hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih atas antusiasmenya. Mohon maaf apabila aku ada kesalahan. See you when I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.